andai kata kelak di hari kiamat Allah lemparkan semua amalan ibadah kita layaknya sampah yang tak berguna. Para hadirin kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimahullah, adalah Ibrahim bin Adham, salah seorang ulama salafus saleh yang juga dikenal sebagai pedagang kain sutra. Sekali waktu ada seorang pembeli datang kepada beliau mengembalikan kain yang sudah dibelinya, meski ada sobekan kecil pada kain itu. Begitulah alasan pengembalian kepada Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham menerima barang dagangannya dikembalikan menangis terseduh-seduh. Lalu karena merasa tidak enak hati, si pembeli itu berujar, "Ya Syekh, biarlah tetap ku beli kainmu itu kalau kau merasa kecewa karena aku kembalikan." Supiakum itu menjawab, "Aku menangis bukan karena kau tidak jadi membeli kain yang sudah kau beli, tapi aku menangis andai kata kelak di hari kiamat Allah memanggilku dan menghitung semua amalan ibadahku, kemudian Allah lemparkan semuanya layaknya sampah yang tak berarti karena ibadahku banyakkan." Itulah kekhawatiran Ibrahim bin Adham, salah seorang ulama yang mempunyai banyak karomah karena kedekatannya kepada Allah, takut kalau amalnya tidak diterima di akhirat kelak. Lalu bagaimana dengan kita yang masih suka maksiat? Layakkah kita bangga dengan puasa kita, dengan sholat kita, dengan zakat, infak dan sedekah kita, bahkan dengan haji kita? Tapi pada saat yang sama kita masih rakus kepada dunia, masih merasa angkuh dan sombong, masih kepingin dipuji, dihormati dan dihargai, dan kita masih suka membuka aib orang lain. Para hadirin kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimahullah, ada baiknya kita merenungi firman Allah dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين, tahukah engkau ya Muhammad orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'u al-yatim, itulah orang yang suka menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga orang yang tidak suka memberi makan fakir dan miskin. Fawailun lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang mana mereka ketika di dalam melaksanakan salatnya dalam keadaan lalai. Alladzina hum yura'un, mereka juga adalah orang-orang yang riya. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka juga adalah orang-orang yang enggan memberikan pertolongan. Para hadirin kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimahullah, para pemasuk agama itu bukanlah orang yang tidak sholat. Karena orang yang tidak sholat secara sengaja statusnya jelas tidak beragama atau kafir. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara ziharan. Tapi para pemalsu agama itu justru adalah orang-orang yang sholat
tapi sholatnya tidak berpengaruh terhadap sikapnya sehari-hari. Para pemalsu agama itu bukannya orang yang tidak berpuasa. Para pemalsu agama itu justru adalah orang-orang yang berpuasa, tapi puasanya tidak berpengaruh terhadap perilakunya sehari-hari. Kita beragama palsu, puasa kita palsu, sholat kita palsu, haji kita haji yang palsu, ketika semuanya tidak berpengaruh terhadap perilaku dan moralitas kita. Ketika kita masih tega bersikap kasar dan tak peduli terhadap nasib anak yatim. Ketika kita masih merasa angkuh dan sombong. Ketika kita masih kepingin dipuji, dihormati dan dihargai. Dan ketika kita masih suka membuka aib orang lain. Para hadirin kaum muslimin jemaah sidang Jumat rahimahullah. Palsu itu sama dengan basa-basi. Kuning laksana emas namun cuma loyang. Jangan samakan emas dengan loyang. Loyang tempatnya di belakang rumah, harganya pun murah. Emas tentu di tempat yang terhormat, menjadi hiasan di leher, di jemari dan di pergelangan tangan, harganya pun mahal. Mereka yang banyak amal ibadahnya sekaligus ikhlas hatinya, makin langka saja dalam pergaulan sehari-hari kita. Mereka yang giat dalam sholatnya, santun dalam ucapan, sopan dalam pergaulan, hati mereka terjaga dari kedengkian terhadap sesama, tidak rakus pada dunia, layaknya mutiara mahal yang tak ternilai harganya. Yang banyak adalah yang giat dalam sholatnya, tapi giat pula perilaku angkuhnya. Tekun mengikuti majelis taklim, tapi tekun pula menganggap sesat, menebarkan bid'ah, membusukkan, dan mudah membuka aib orang lain sambil mengangkat kebaikannya sendiri. Itulah kepalsuan yang sejati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal dan ibadah kita. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.